Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Sahfa Kamila dari kelas 6 BMSBM, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa dengan NIM 110122000447. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang nilai-nilai organisasi. Pernyataan visi organisasi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi memiliki fungsi penting dalam mengarahkan, menginspirasi, dan menggerakkan organisasi menuju kesuksesan jangka panjang. Berikut ini ada beberapa fungsi utama pernyataan visi organisasi. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang. Pernyataan visi organisasi menjadi pijakan untuk mengarahkan kegiatan jangka panjang dan memberikan panduan tentang tujuan yang ingin dicapai. Ini membantu organisasi memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan dan menciptakan fokus yang berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan semangat dan motivasi. Visi yang inspirasional dan ambisius mampu memotivasi anggotanya. Pernyataan visi yang kuat dapat menggerakkan karyawan untuk bekerja lebih keras, menghadapi tantangan dan maksimal untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, mengarahkan pengambilan keputusan. Pernyataan visi juga membantu dalam pengambilan keputusan organisasi dengan memberikan panduan yang jelas. Setiap keputusan dan tindakan dapat dievaluasi sesuai atau tidaknya. Hal ini membantu dalam meningkatkan konsistensi dan kelarasan dalam semua aspek. Yang keempat yaitu menciptakan identitas dan citra. Pernyataan organisasi membantu dalam menciptakan identitas dan citra organisasi yang kuat. Ini membantu organisasi untuk membedakan diri dari pesaing, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, dan menciptakan daya tarik sendiri. Yang kelima, menggerakkan perubahan dan inovasi. Mendorong organisasi untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Visi yang jelas dan berorientasi pada masa depan membantu organisasi untuk mengantisipasi tren, menciptakan peluang, dan bertransformasi sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Berikut ini beberapa fungsi utama pernyataan misi organisasi. Yang pertama, mengarahkan fokus dan tujuan. Pernyataan misi membantu organisasi untuk menetapkan fokus utama dan tujuan yang ingin dicapai. Ini memberikan panduan yang jelas tentang kegiatan inti yang harus dilakukan oleh organisasi dan arah apa yang harus diambil. Yang kedua, menentukan identitas organisasi. Pernyataan misi membantu menciptakan identitas unik bagi nilai-nilai inti, budaya, dan tujuan organisasi yang membedakannya dengan organisasi yang lain. Ini mencerminkan nilai-nilai inti, budaya, dan tujuan organisasi yang membantu membangun citra dan reputasi organisasi di pemangku kepentingan. Yang ketiga, membangun komitmen dan semangat. Pernyataan misi yang jelas dan inspirasional membantu membangun komitmen dan semangat di antara anggota organisasi. Ini memberikan pengertian yang lebih dalam tentang kontribusi yang diharapkan dari setiap anggota dan memberikan rasa kepemilikan terhadap tujuannya. Yang keempat, memotivasi dan melibatkan karyawan. Pernyataan misi organisasi dapat menjadi sumber motivasi bagi karyawan. Misi yang terkait dengan dampak positif yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut memberikan tujuan yang lebih besar dan memberikan arti dalam pekerjaan. Ini membantu meningkatkan keterlibatan karyawan dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, membantu dalam pengambilan keputusan. Pernyataan misi menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan dapat dievaluasi apakah sejalan dengan misi organisasi atau tidak. Ini membantu dalam menciptakan konsistensi dan keselarasan dalam semua kegiatan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya yaitu definisi nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi merujuk pada prinsip-prinsip, keyakinan, atau kepercayaan yang dipegang oleh sebuah organisasi menurut Swanswan pada tahun 2022. Mendefinisikan nilai organisasi sebagai seperangkat prinsip atau keyakinan yang menjadi pedoman dan acuan dalam berbagai aspek kegiatan organisasi. Nilai-nilai ini mencerminkan apa yang dianggap penting, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh organisasi dalam mencapai tujuan dan menjalankan operasionalnya. Selanjutnya yaitu pentingnya nilai-nilai organisasi.
Pentingnya nilai-nilai organisasi membentuk budaya, tindakan, dan berperan dalam membimbing keputusan, tindakan, dan interaksi di dalamnya. Pentingnya nilai-nilai organisasi terletak pada beberapa hal. Yang pertama yaitu panduan etika dan moral. Nilai-nilai organisasi memainkan peran penting dalam menentukan etika dan moral yang dijunjung tinggi di dalamnya. Nilai-nilai ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang berkontribusi pada keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Yang kedua, pengambilan keputusan. Nilai-nilai organisasi menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Ketika organisasi menghadapi situasi kompleks atau dilema, nilai-nilai ini akan membantu anggotanya untuk membuat keputusan yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipegang. Nilai-nilai ini membantu dalam menentukan prioritas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan identitas dan tujuan organisasi. Yang ketiga, budaya dan identitas. Nilai-nilai organisasi membentuk budaya organisasi yang unik. Nilai-nilai ini mencerminkan karakteristik dan identitas organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan kolaborasi, inovasi, keberagaman, atau nilai-nilai lain yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Budaya yang kuat dan positif membantu dalam membangun komunitas yang bersatu dan berkontribusi pada kinerja organisasi yang baik. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Nilai-nilai organisasi berperan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nilai-nilai yang ditekankan organisasi membantu dalam perekrutan, pemilihan, dan retensi karyawan yang sejalan dengan budaya dan nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai ini juga membentuk harapan dan standar perilaku yang diharapkan dari setiap anggotanya. Yang kelima yaitu hubungan dengan pemangku kepentingan. Nilai-nilai organisasi dapat memengaruhi hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, atau masyarakat luas. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi membantu dalam membangun kepercayaan, menjaga reputasi yang baik, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan nilai-nilai organisasi. Yang pertama ada visi dan misi. Nilai-nilai organisasi harus selaras dengan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi yang memiliki visi mempermudah akses informasi bagi semua orang akan cenderung membentuk nilai-nilai organisasi seperti inovasi, keterjangkauan, dan aksesibilitas. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Nilai-nilai organisasi dipengaruhi oleh budaya organisasi yang telah dibentuk selama bertahun-tahun. Contoh, organisasi dengan budaya yang menekankan kebersamaan dan kolaborasi akan cenderung memiliki nilai-nilai seperti komunikasi terbuka, saling menghormati, dan kerjasama tim. Yang ketiga adalah pemimpin. Perilaku dan nilai-nilai yang dianut pemimpin akan menjadi contoh bagi anggotanya. Contohnya, seorang CEO yang selalu bersikap jujur dalam komunikasi dengan karyawan dan menerapkan sistem pengambilan keputusan yang transparan, memberikan contoh dalam menjalankan etika bisnis. Yang keempat yaitu nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai organisasi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat tempat organisasi tersebut beroperasi. Contohnya, organisasi yang beroperasi di negara dengan nilai-nilai keluarga dan kebersamaan yang kuat akan cenderung memiliki nilai-nilai seperti keseimbangan, kerja hidup, dan kepedulian sosial. Yang kelima yaitu tentang perubahan lingkungan. Tantangan dan perubahan lingkungan bisnis dapat mendorong organisasi untuk merevisi dan mengembangkan nilai-nilai yang dianut. Contoh, organisasi di bidang energi yang menghadapi tekanan untuk beralih ke energi yang baru akan cenderung membentuk nilai-nilai seperti keberlanjutan dan tanggung jawab di lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang penerapan nilai-nilai organisasi dalam pengembangan organisasi.
Yang pertama, ada komunikasi yang efektif. Nilai-nilai organisasi harus dikomunikasikan secara jelas dan efektif kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota organisasi mengenai nilai-nilai yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu kode etik, yaitu menyusun kode etik yang memuat nilai-nilai organisasi dan menjadi pedoman bagi anggota organisasi. Yang keempat yaitu sistem penghargaan, memberikan penghargaan kepada anggota organisasi yang menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, evaluasi dan revisi, mengevaluasi secara berkala efektivitas nilai-nilai organisasi dan melakukan revisi jika diperlukan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Keberhasilan organisasi bergantung pada keselarasan antara visi, misi, dan nilai organisasinya. Visi mendefinisikan tujuan jangka panjang, misi menerjemahkan ke dalam tindakan nyata, dan nilai-nilai membentuk budaya dan perilaku organisasi. Ketiga elemen ini harus berintegrasi dan harus selaras untuk memotivasi karyawan, mengarahkan pengambilan keputusan, menciptakan organisasi yang efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.